Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali ya atas izin Allah untuk melanjutkan ngaji kitab Fathu Rabbil Bariyah bitalkhis Al-Hamawiyah karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Dan pada kesempatan kali ini kita memasuki bab yang kedua ya. Kalau di buku kitab yang bapak-bapak punya itu silakan dibuka halaman keempat. Ya, halaman keempat. Sudah ketemu? Nah, baik. Ya, kami bacakan qala al-muallifu rahimahullah al-babu as-sani. Penulis kitab ini semoga Allah merahmati beliau mengatakan al-babu as-sani, bab yang kedua, fima tadammanathu risalatun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min bayanil haq fi usuliddin wa furu'ihi. Nah, kandungan risalah Nabi ya, dari penjelasan tentang al-haq ya, tentang al-haq tentu tentang kebenaran maksudnya, fi usuliddin terkait dengan masalah-masalah pokok dalam agama, wa furu'ihi dan masalah-masalah cabang dalam agama. Beliau mengatakan risalatun nabi, risalah Nabi itu ya, tatadhammanu syai'aini ya, mengandung meliputi dua perkara. Isi risalah Nabi itu mengandung dua perkara. Yang pertama al-ilmun nafi', yang kedua wal amalu salih, ilmu yang bermanfaat, dan yang kedua adalah amal soleh. Nah, ini kandungan risalah Nabi ya, secara umum mengandung dua itu ya, al-ilmu nafi wal amalu saleh, sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran surah At-Taubah ya, ayat 33. Allah Ta'ala mengatakan huwallazi arsala rasulahu bil huda. Nah, itu yang pertama, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang telah mengutus utusannya, rasulnya yaitu Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam bil huda. Nah, bil huda dengan petunjuk. Nah, makna al huda di sini adalah al ilmun nafi, ilmu yang bermanfaat. Nah, ilmu yang bermanfaat itu apa? Nah, sebagian ulama menjelaskan al-ilmun nafi, ilmu yang manfaat itu diantara cirinya adalah apa? Iya, ilmu yang jadi amal. Ya, ilmu yang jadi amal itu dia al-ilmun nafi. Nah, yang kedua wadinil haq. Allah mengutus Rasulullah dengan ad-dinul haq. Ma huwa dinul haq? Menurut keterangan dari Syekh Ibnu Utsaimin, dinul haq huwal amalu saleh alladzi istamala 'alal ikhlas lillahi ta'ala wal mutaba'ah li rasulih sallallahu alaihi wasallam. Jadi dinul haq itu adalah amal soleh ya. Amal soleh yang mencakup dua hal penting, yaitu ikhlas dan mutaba'ah, mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, ini ya Bapak-bapak dan
Hadirin sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Nah, itu ya yang dimaksud kandungannya risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata beliau wal ilmu nafi yatadammanu kulla ilmin yakunu lil ummati fihi khairun wa salahun fi ma'asyiha. Dan ilmu yang bermanfaat itu mengandung setiap ilmu ya yang dimiliki oleh umat yang di dalamnya ada kebaikan, khairun wa salahun fi ma'asyiha. Ya, khair ya kebaikan, salah juga kebaikan ya untuk atau dalam kehidupan umat tersebut di dunia wa ma'aduha dan kebaikan di akhirat. Yaumul ma'ad ya, hari di mana kita dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bapak-bapak dan ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah ya. Nah, dalilnya mana? Kalau yang dimaksud dengan tadi afwan ya, amal soleh tadi udah ya. Ya. Nah, tadi ya amal soleh. Kalau ada orang mengatakan bahwa amal soleh itu istamala alal ikhlas ilahi ta'ala wal mutaba'ah li rasulihi sallallahu. Nah, itu dalilnya surah Al-Bayyinah diantaranya. Surah Al-Bayyinah ayat kelima ya. Dan surah Al-Kahfi ayat 110. Bahwa yang dimaksud amal soleh itu harus memenuhi dua syarat, yaitu ikhlas dan mutaba'ah. Maka dalam surah Al-Bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Nah, mukhlishina lahuddin itu ikhlas, hunafa itu artinya sesuai dengan sunnah. Kata hunafa. Hunafa itu kata saya Ibnu Utsaimin hadhihi al-mutaba'ah. Hadhihi al-mutaba'ah. Lurus, tidak bengkok-bengkok. Lurus ngikutin sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu istidlal dari saya Ibnu Utsaimin ya untuk menegaskan bahwa amal soleh itu ya harus memenuhi dua syarat itu. Tercermin dalam surah Al-Bayyinah ayat kelima. Nah, kemudian dalam surah Al-Kahfi juga begitu ya. Dua syarat itu diterangkan. Paman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shaliha wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Nah, itu. Barang siapa yang berharap bertemu dengan Allah dalam keadaan baik tentu saja, hendaklah dia beramal soleh. Beramal soleh yang dimaksud tadi mutaba'ah ya. Dan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ini ikhlas dan tidak mensekutukan Allah dengan seorang pun dari hamba-hambanya. Nah, ini ikhlasnya. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Maka Syekh Fudail bin Iyad rahimahullah mengatakan, jadi syarat amal itu harus kana khalisan wa shawaba. Maka kana khalisan wa shawaba. Nah, apa yang dimaksud khalisan? Fal khalis ya. Fa khalisan yakni mukhlisan lillahi ta'ala wa shawaban yakni muwafiqan li sunnah. Yang disebut khalis itu ya ikhlas lillahi ta'ala, yang disebut shawab itu sesuai dengan sunnah. Nah, ini ya Bapak-bapak sekalian, dan ada beberapa dalil lain yang juga disebutkan oleh beliau ketika mensyarah ini. Ya, di antaranya hadis tentang niat, hadis tentang man amila amalan ya falaisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ini dalil apa? Dalil hadis yang menunjukkan apa? Pentingnya mutaba'ah. Ya, mutaba'ah. Ikutin tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sekalian. Itu ya bisa juga. Jadi kalau kita cinta kepada Allah, maka ikutilah aku ya. Allah menyuruh Rasul untuk mengatakan itu kepada umatnya. Fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Yaitu. Lalu Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Disebutkan wa awwalu ma yadkhulu fi dzalikal ilmi ya.
Dan perkara pertama yang masuk dalam kategori ilmu yang dimaksud di atas itu yaitu al-ilmu bi asma'illahi ta'ala wa sifatihi wa af'alihi. Ya, ilmu tentang nama-nama Allah Ta'ala, tentang sifat-sifat Allah Ta'ala, dan tentang perbuatan-perbuatan Allah Ta'ala. Bahkan Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan, fa innal ilma bidzalika anfa'u al-ulum. Ilmu kita tentang nama Allah, tentang sifat Allah, tentang perbuatan Allah, itu adalah ilmu yang paling bermanfaat. Anfa'ul ulum. Wa huwa jubdatu ar-risalah al-ilahiyah, ya, wa khulasatu da'watin nabawiyah. Ilmu tentang nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, perbuatan-perbuatan Allah itu ya adalah zubdatur risalatil ilahiyah. Intisari risalah Allah. Ya, dan wa khulasatu da'wati an-nabawiyah. Ya, jadi ya sama inti dari dakwah para nabi, wabihi qawam ad-din, ay wabihi qama ad-dinu qaulan wa amalan wa i'tiqadan. Maka dengan ilmu kita terkait dengan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, perbuatan-perbuatan Allah itu, maka agama tegak. Ya. Baik secara perkataan, secara amalan maupun secara keyakinan, i'tiqadan. Ya. Oleh karenanya, ya, adalah mustahil jika Rasul SAW meremehkan ini. Ya, minal mustahil an yuhmilahu an-nabiyyu SAW. Nabi nggak mungkin meremehkan ilmu tentang nama-nama Allah, tentang sifat-sifat Allah, tentang perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak mungkin diremehkan. Nabi pasti ya menjelaskannya. Itu supaya apa? Menghilangkan keraguan dan mencegah kesamarannya. Kok bisa kita mengatakan itu tidak mungkin? Maksudnya tidak mungkin Nabi tidak menerangkan tentang nama, sifat dan perbuatan Allah Ta'ala. Kenapa kita yakin itu tidak mungkin? Ada beberapa penjelasan yang ditegaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin ya. Beliau mengatakan ada setidaknya 5 alasan yang menunjukkan bahwa Nabi tidak mungkin meremehkan, membiarkan ilmu tentang nama Allah, sifat Allah dan perbuatan Allah ya, tanpa diajarkan, dijelaskan kepada umatnya. Itu nggak mungkin. Alasan pertama apa? 1 ya, anna risalatan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kanat mustamilatan ala apa? An-nuri wal huda. Karena risalah Nabi ya isinya mencakup cahaya dan petunjuk. Karena Allah utus Nabi sebagai pemberi kabar gembira dan peringatan, sebagai dai, mengajak untuk kembali kepada Allah dengan izinnya, termasuk ya sebagai pelita yang menerangi, ya, sirajam muniro. Sehingga ketika beliau wafat, beliau tinggalkan umatnya itu di atas jalan yang terang, alal mahajjatil baydha gitu ya. Lailuha kana hariha, malamnya bagikan siangnya. La yazigu anha illa halikun, tidak ada yang menyimpang dari jalan yang ditempuh oleh Nabi ini kecuali orang yang halik, orang yang binasa ya. Itu. Nah, cahaya yang paling agung ya, cahaya yang paling terang yang bisa diperoleh oleh hati dengan bima'rifatillahi wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi ya, dengan mengetahui Allah, nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya, fala budda ayyakuna an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qad bayyanahu ghayatal bayan. Maka ini mengharuskan Nabi ya, betul-betul telah menjelaskan dengan sejelas-jelasnya tentang apa tadi? Nama-nama Allah Ta'ala, sifat-sifat dan perbuatannya. Itu pasti Nabi sudah menjelaskan dengan betul-betul gamblang. Itu satu alasan bahwa Nabi mustahil membiarkan ilmu ini. Yang kedua, Nabi itu mengajarkan umatnya semua apa yang dibutuhkan ya oleh mereka min umuri ad-din wad dunya, baik dalam urusan agama maupun urusan dunia. Hatta adab
al-akal wasyurb wal julus ya wal manam wa ghairu dzalik. Bahkan sampai adab makan, adab minum, adab duduk, adab tidur diterangkan oleh Nabi. Diterangkan. Apalagi masalah penting gitu. Masalah nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala dan perbuatan Allah. Itu pasti Nabi telah menjelaskannya. Nah itu. Maka tidak mungkin Nabi membiarkan. Nah, sampai Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu mengatakan, laqad tuwfiya Rasulullah SAW ya. Wa ma ta'irun yuqallibu janahaihi illa dzukira lana minhu ilman. Illa dzukira lana minhu ilman. Yang artinya tidaklah ya, ada. Nah, ketika Rasul SAW wafat, ketika Rasul sudah wafat, kata Abu Dzar, tidaklah ada seekor burung yang membolak-balikan sayapnya kecuali pasti Rasul telah menjelaskan kepada kita ilmu apa yang ada di balik itu ya. Di balik fenomena itu. Sudah dijelaskan oleh Nabi SAW. Kata Abu Dzar Al-Ghifari ya. Nah, maka tidak diragukan lagi ilmu tentang Allah, tentang namanya, tentang sifatnya, tentang perbuatannya masuk dalam keumuman kalimat di atas itu. Bahkan kata saya Ibnu Al-Utsaimin, bal huwa awwalu ma yadkhulu fi hadis syiddatil haja ilaih. Bahkan pengetahuan tentang Allah, ma'rifatullah ya, wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi, ini bahkan termasuk kebutuhan yang paling ya besar, yang sangat dibutuhkan oleh umatnya, oleh kita ya. Itu maka mustahil Nabi membiarkan. Itu alasan yang kedua. Alasan ketiga, bahwa beriman kepada Allah, beriman kepada nama-nama dan sifat-sifatnya, perbuatannya, huwa asasuddin. Ini merupakan pondasi agama. Wa khulasatu da'wati al-mursalin, dan ringkasan atau intisari dari dakwanya para rasul ya. Wa huwa aujaba ya wa afdal maktasabathu al-qulub wa adrakathu al-uqul. Nah, jadi belajar tentang ma'rifatullah, nama Allah, sifat Allah dan perbuatan Allah itu, ini yang paling wajib, paling utama ya, untuk dipelajari oleh atau diketahui oleh hati ya, dan diketahui oleh akal kita. Maka ini enggak mungkin diremehkan oleh Nabi min ghairi ta'lim wala bayan ma annahu kana yu'allimu ma huwa dunahu fil ahamiyati wal afdaliyah. Nabi enggak mungkin meremehkan mengajarkan masalah ini, masalah tadi ma'rifatullah, asma'uhu wa sifatuhu dan seterusnya. Nah, bahkan yang lebih rendah dari itu saja diajarkan oleh Nabi. Apalagi ini. Maka seutama-utama ilmu itu apa? Ilmu yang mempelajari tentang Allah, tentang nama-namanya, tentang sifat-sifatnya, tentang perbuatan-perbuatan Allah Ta'ala. Karena keutamaan ilmu itu tergantung keutamaannya ya, sangat berkaitan dengan objek yang dikaji. Semakin mulia sesuatu yang dipelajari, maka semakin mulialah ilmu itu. Lalu adakah sesuatu yang lebih mulia daripada Allah Ta'ala? Ada enggak? Tidak ada. Nah, maka semulia-mulia ilmu adalah ilmu yang mempelajari tentang Allah, nama-nama Allah, sifat-sifat Allah Ta'ala dan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu alasan ketiga. Jadi enggak mungkin diremehkan oleh Nabi. Yang keempat, bahwasanya Nabi SAW itu adalah orang yang paling tahu dengan Allah Tuhannya. Orang yang paling semangat untuk menasihati makhluk. Orang yang paling jelas ya ketika menjelaskan atau paling fasih gitu ya. Nah, maka tidaklah mungkin dengan kemampuan yang sempurna ini ya untuk menjelaskan lalu kemudian Rasul meninggalkan ya untuk menerangkan bab tentang iman kepada Allah, iman kepada nama-nama dan sifatnya, termasuk ya itu ini nggak mungkin ditinggalkan dengan kemampuan atau kapabilitas ya yang dimiliki oleh Nabi. Nah itu ya, sehingga ya keimanan kepada Allah, nama dan sifatnya ini sangat menjadi jelas ya, tidak mungkin ngambang, tidak mungkin penuh kerancuan ya, multabisan wa mustabihan. Itu enggak mungkin. Artinya sudah jelaskan. Nah, kemudian yang kelima, bahwasanya sahabat radhiyallahu anhum
mereka ini pasti akan berkata dengan perkataan yang benar. Ya, tentang apa? Bab ini ya. Bab tentang Allah, nama-nama dan sifatnya dan perbuatannya. Nah, pasti itu. Mereka akan menjelaskan soal itu. Karena kalau tidak, ya berarti kan kebalikannya diam. Gitu ya. Sahabat diam terkait ini. Keimanan kepada Allah, kepada nama-nama dan sifatnya. Akan diam. Atau kalau enggak diam, yang mengatakan perkataan batil. Lalu pertanyaannya, apakah mungkin sahabat akan diam? Tidak mungkin. Apakah mungkin sahabat akan menerangkan secara batil? Tidak mungkin. Wakilahuma mumtani'un alaihim. Itu tidak mungkin terjadi pada mereka. Itu kata Syekh Al-Utsaimin ya. Nah, adapun ketidakmungkinan mereka diam. Kenapa? Nah, kenapa mereka sahabat itu nggak mungkin diam terkait masalah ilmu ini? Karena pentingnya. Nah, karena ya, diam itu, kenapa orang diam kan ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, kenapa ada orang diam? Karena dia nggak tahu. Ya, karena dia tidak tahu. Nah, kira-kira sahabat Nabi nggak tahu mungkin atau tidak? Tahu. Pasti diajarkan oleh Nabi. Atau, ya orang diam itu satu nggak tahu, atau yang kedua sebenarnya dia tahu, cuma disembunyikan. Katamu. Nah, apakah mungkin sahabat menyembunyikan ilmu? Mungkin atau tidak? Mustahil. Tidak mungkin. Nah, ya ini jadi ini semua mumtani'un. Baik ya, mereka diam karena kejahilan itu tidak mungkin. Ya. Karena hati mereka para sahabat itu hidup hatinya. Sadar, senang mencari ilmu. Ya. Bergairah dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Bahkan ya, fokus perhatian mereka itu adalah al-bahsu fil imani billahi ta'ala. Membahas tentang bagaimana keimanan kepada Allah. Itu yang diperhatikan betul oleh para sahabat. Termasuk ya, ma'rifatu al-asma was sifat ya, lillahi ta'ala. Itu. Nah, agar apa? Agar hal itu bisa diterapkan dalam ilmu maupun dalam keyakinan, ya, ilman wa i'tiqadan. Itu ya. Lalu penjelasan lainnya Bapak-bapak dan hadis kalian ya. Tidak diragukan bahwa generasi terbaik, ya, generasi terbaik siapa? Adalah para sahabat. Nah, ya, khairu al-qurun qarni, summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum. Itu jelas dalilnya ya. Jadi para sahabat itu adalah orang yang hatinya paling hidup, sangat mencintai kebaikan. Bahkan mereka mengaplikasikan, merealisasikan ilmu yang bermanfaat dalam kehidupan mereka. Nah, dalilnya tadi ya saya sebutkan, khairun nasi qarni atau khairul quruni qarni, summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum. Nah, ini dalil ini menunjukkan kebaikan para sahabat. Nah, lalu ya Bapak-bapak dan sekalian, andai kata ya sahabat itu enggak tahu tentang kebenaran dalam bab tadi ya, ma'rifatullah, ma'rifatu asma'ihi wa sifatihi, andai kata ya sahabat itu enggak ngerti masalah ini, nah, maka lakana ya jahlu man ba'dahum min babil aula. Maka ketidaktahuan generasi setelah generasi sahabat itu apalagi gitu. Jika sahabat aja nggak ngerti, apalagi generasi setelahnya. Itu. Nah ini. Oleh karenanya, ya, tidak mungkin tadi Nabi membiarkan ilmu ini. Lalu Bapak-bapak dan ikhwas sekalian disebutkan ya,
Li'anna ma'rifata ma yusbitu lillahi ta'ala minal asma'i was sifat au yunfi anhu innama tatalaqqa min tariqir risalah wa humul wasithah baina ar-rasul wa baina al-ummah. Nah, karena pengetahuan apa yang ditetapkan untuk Allah Ta'ala dari nama-nama dan sifatnya atau apa yang dinafikan darinya, ya, sesungguhnya itu dipelajari dari risalah Nabi, min tariqi ar-risalah. Dan mereka sahabat itu adalah perantara baina ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa bainal ummah. Perantara antara Nabi dengan umat setelah generasi mereka. Itulah sahabat. Para sahabat. Nah, oleh karenanya konsekuensinya sahabat itu pasti mereka paham gitu masalah ini, masalah ma'rifatullah, nama-nama dan sifatnya dan perbuatannya itu. Nah, pasti paham. Kalau enggak paham itu tidak mungkin. Ini betul-betul tidak mungkin ya. Kalau mereka tidak mungkin. Nah, terus tadi kenapa sahabat tidak mungkin diam? Tadi kan dikatakan para sahabat Nabi itu, ya, mereka tidak mungkin diam kan itu. Diam itu tadi karena ketidaktahuan atau karena apa tadi? Menyembunyikan ilmu. Nah, jadi orang yang berakal, yang jujur, ya, mereka tahu keadaan para sahabat Nabi, tahu semangat mereka dalam menyebarkan ilmu yang bermanfaat, tahu bagaimana mereka menyampaikan risalah Nabi, ya, mentabligkan risalah Nabi kepada umatnya. Oleh karena itu tidaklah mungkin, ya, para sahabat menyembunyikan ilmu. Tidak mungkin perbuatan menyembunyikan ilmu dinisbatkan kepada para sahabat. Apalagi ini perkara penting. Mengetahui Allah, nama dan sifatnya. Nah itu. Ya, saya kira jelas ya. Jadi itulah beberapa alasan kenapa, ya, ilmu tentang ini tidak mungkin diremehkan oleh Nabi. Tidak mungkin tidak diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, terus wa ammal limtina'u al-qauli bil batili alaihim pamin wajhain. Adapun, ya, kita tidak bisa mengatakan, ya, kebatilan kepada mereka para sahabat itu dilihat dari dua sisi. Jadi nggak mungkin lah sahabat itu mengatakan sesuatu yang batil. Alasannya apa? Satu, perkataan batil tidak mungkin, ya, didukung oleh hadis yang sahih. Wa minal ma'lum, ya, sudah kita ketahui bahwa para sahabat Nabi itu radhiyallahu anhum ajmain adun nasi anil qauli fi malam yakum alaihi dalilun sahih. Ya. Jadi jauh sekali, nggak mungkin sahabat itu mereka mengatakan sesuatu yang tanpa ada dalil yang sahih. Apalagi dalam urusan iman kepada Allah, urusan gaib, perkara gaib. Nah, itu nggak mungkin. Ya, itu pasti dengan dalil yang sahih. Oleh karenanya dalam Al-Quran jelas, ya, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basara wal fuada kullun ulaika kana mas'ula, ya. Dan ayat lain, ya, dikatakan juga dalam surah apa itu? Yang kul innama harrama rabbiyal fawahisa ma dhahara minha wa ma batan. Ya, wal isma wal bagya bi ghairil haq wa an tusriku billahi ma lam yunazil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Ini juga dalil yang menerangkan bahwa para sahabat itu tidak mungkin, ya, terutama tadi berkata-kata tentang Allah Ta'ala tanpa ilmu, nggak mungkin. Ya, jadi pasti mereka disampaikan ilmunya. Nah, adapun kalau ada perkataan batil, itu sebabnya bisa jadi karena kebodohannya, atau karena iradatu dhalalil khalqi, karena, ya,
dia ingin menyesatkan makhluk. Nah, apakah itu mungkin terjadi pada sahabat? Tidak mungkin. Sahabat nggak tahu, nggak mungkin. Sahabat ingin menyesatkan makhluk juga tidak mungkin. Nah, ini ya Bapak-bapak sekalian. Kalau sekarang ada nggak? Ada banyak ya. Sahabat tidak mungkin. Jadi, baik, Bapak-bapak dan sekalian, azani Allah wa iyyakum ajma'in. Nah. Terus kata saya Ibnu Utsaimin, wa amma imtina'u iradati dhalalil haq, dan adapun ketidakmungkinan para sahabat itu menginginkan untuk menyesatkan makhluk itu karena apa? Iradatu dhalalil khalqi qasdun sayyi'un la yumkinu an yasduru minas sahabatil ladina arafu bitamami an-nusilil ummati wa mahabbatul khairi laha. Ya. Jadi beliau tegaskan, menyesatkan makhluk itu adalah niat buruk. Tidak mungkin muncul dari para sahabat Nabi. Karena mereka tahu betul ya tentang kesempurnaan, ya pentingnya nasihat kepada umat dan kecintaan kepada kebaikan. Jadi saya Ibnu Utsaimin menegaskan itu ya. Jadi sahabat tak mungkin ingin menyesatkan manusia ya. Ingin menyesatkan umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah itu. Andai kata boleh, ya, para sahabat itu punya niat buruk, nah, maka niscaya boleh juga niat buruk itu ada pada apa? Apa yang mereka katakan dalam seluruh bab ilmu. Dalam seluruh bab ilmu dan agama. Ah, ini bahaya sekali. Andai kata ya, sahabat misalnya ada di antara mereka yang berusaha menyesatkan makhluk terkait dengan tadi keimanan kepada Allah, nama dan sifat-sifat Allah, perbuatan Allah. Jika itu mungkin, wah itu bahaya. Nanti dalam bab-bab lain pasti lebih berani lagi, lebih parah lagi. Nah, itu rusak. Makanya itu tidak mungkin. Nah, kalau itu terjadi, kepercayaan kepada perkataan mereka, kepada informasi dari mereka pada bab ini ya, bab keimanan ini dan yang lainnya ya, wa hadza min afdhalil abtalil aqwal, ini perkataan yang paling batil. Jadi enggak mungkin. Jadi orang kehilangan kepercayaan pada sahabat. Itu tidak mungkin. Nah, karena kalau itu mungkin, konsekuensinya apa? Syariat akan tercemar. Andai kata sahabat mungkin ada keinginan dari mereka untuk menyesatkan makhluk, pasti rusak, syariat rusak. Nah, oleh karenanya jelaslah ya, dikatakan wa idza tabayyana anna as-sahabata radhiyallahu anhum, ya, jika sudah jelas bahwa para sahabat radhiyallahu anhum la budda an yakunu qailina ya bil haq fi hadzal bab, jadi mereka pasti akan berkata dengan perkataan yang benar dalam bab iman ini. Fa innahum imma ayyakunu qailina dzalika bi uqulihim min tariqil wahyi. Ya, maka apa? Nah, mereka berkata dengan akal mereka tapi dengan jalan wahyu. Jadi itu yang terjadi pada sahabat. Nah, jadi kalau hanya berdasarkan akal tuh mungkin nggak sahabat? Nggak mungkin. Pasti min tariqil wahyu. Karena apa? Karena akal itu ya la yudriku tafasilama yajibu lillahi ta'ala min sifatil kamal, tidak mungkin mampu menjangkau rincian ma yajibu lillahi ta'ala min sifatil kamal, apa yang wajib bagi Allah Ta'ala dari sifat sempurna. Maka berarti yang benar itu para sahabat mereka menjelaskannya berdasarkan wahyu ya, min tariqi al-wahyi fata'ayyan asani. Maka ini yang benar gitu ya. Nah, yaitu apa? Wa huwa an yakunu talaqau hadhil ulum min tariqi risalatin nabi. Yaitu para sahabat itu mempelajari ilmu ini, ilmu tentang keimanan kepada Allah, ilmu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, pasti lewat jalan apa?
min tariqi risalatin nabi. Pasti lewat jalan risalah dari nabi. Nah ini jelas ya, Nabi SAW. Maka fayalzamu ala hadza an yakuna an-nabiyyu sallallahu qad bayyana al-haq fi asma'illahi ta'ala wa sifatihi wa hadza huwal matlub. Nah ini. Oleh karenanya ya, Nabi itu pasti telah menjelaskan kebenaran terkait dengan apa? Nama-nama Allah Ta'ala, sifat-sifat Allah Ta'ala. Nah inilah yang dikehendaki. Nah ini ya, ini bab kedua keterangan dari Syekh Ibnu Al-Utsaimin ya. Jadi intisarinya apa? Bapak-bapak dan sekalian. Intinya ya, terkait bab kitab ini kan banyak menyinggung tentang apa? Penjelasan terkait dengan keimanan kepada Allah, pemahaman terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi korelasi antara bab ini dengan tauhid asma wa sifat ya. Tauhid asma wa sifat. Nah, apa maksud korelasinya? Ya Nabi pasti sudah menjelaskan, itu satu. Jadi nggak mungkin Nabi tidak menjelaskan soal asma dan sifat Allah Ta'ala dan perbuatan Allah Ta'ala. Yang kedua, para sahabat sebagai perantara antara Nabi dengan kita juga pasti mereka itu belajar kepada Nabi langsung, belajar dari risalah Nabi. Nggak mungkin mereka diam, pasti diterangkan. Mereka pasti menerangkan. Nah, poinnya di situ ya. Intisari dari bab kedua ini di situ. Nah, oleh karenanya dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala dan perbuatan Allah Ta'ala harus kembali kepada Nabi dan pemahaman para sahabat sudah. Jangan yang lainnya. Jadi rujukan utama ya Nabi dan para sahabat itu. Itu kalau kita ingin tidak menyimpang ya dalam masalah ini. Jadi ini ya Bapak-bapak dan hadirin sekalian ya, yang kita bahas ya pada kesempatan malam hari ini ya itu. Jadi poinnya di situ tadi. Korelasi antara bab ini dengan tauhid asma wa sifat ya. Jadi saya kira ini apabila ada yang mau ditanyakan silahkan ya. Sekarang sesi tanya jawab. Ada yang mau bertanya kami persilahkan. Boleh berkaitan dengan bab ini atau yang kemarin dibahas boleh juga. Bab itu aja Ustaz. Ya. Jadi sifat-sifat Rasul yang ada 4 itu seperti amanah, fatona, tabligh dan sidik itu. Ya. Itu apa juga berlaku bagi sahabat ya. Sehingga sahabat pun nggak mungkin bersifat tidak tabligh. Apa yang dapat dari Rasul mesti giat sampai bangku. Yang kedua, apa itu masih dalam bab ma'rifatullah? Yang apa tuh? Yang dibahas ini. Bab ma'rifatullah dalam sunnah Selasa itu kan. Ma'rifatullah, ma'rifatuddin, ma'rifatur rasul. Iya, itu masih ma'rifatullah. Maksudnya kitab ini. Iya, masih membahas sifat, nama, perbuatan. Ya, baik. Ya, yang pertama ya sifat wajib bagi Nabi itu 4 itu ya. Jadi amanah, fatanah, tabligh dan sidik ya. Sidik, amanah, tabligh dan fatanah. Lalu apakah ini berlaku bagi para sahabat? Ya, amanah itu bisa dipercaya kan? Berlaku nggak kira-kira bagi sahabat? Pasti berlaku juga. Makanya as-sahabatu kulluhum udul kata para ulama hadis. Semua sahabat itu bisa dipercaya, adil. Nah, as-sahabatu kulluhum udul. Jadi kalau ada riwayat dari sahabat meskipun tidak disebut namanya itu diterima. Tapi kalau dari tabi'in ada riwayat namanya nggak ada. An fulanin misalnya, diterima atau tidak? Tidak, karena majhul. Jahalatu halihi ya. Atau sahabat kulluhum udul. Sahabat itu semua baik. Ya berarti kan termasuk di dalamnya. Tapi kan generasi kedua ya. Oh enggak, kok diragukan ya? Enggak maksudnya? Katanya yang sebagai pematu kan Korni, Sumayyidahu yang kedua.
qarni summal ladzina yalunahum. Ketiga ya. Ah. Berarti masih meragukan kalau perkataan tabi'in dan tabi'in. Iya. Masih pertanyakan. Nah, jawabannya gini. Kalau sahabat tadi kan as-sahabatu kulluhum udul. Pasti itu generasi terbaik. Dan semua sahabat pasti baik. Semua sahabat pasti baik. Makanya kita ya Allah ridho kan, radhiyallahu anhum wa radu'an. Itu jelas. Makanya sahabat itu kalau kita menyebut namanya dianjurkan menyebut radhiyallahu anhu. Itu satu. Yang kedua kan Nabi kita udah sering mengulang-ulang hadisnya kan, bahwa kita oleh Nabi dilarang mencela sahabat kan. La tasubu ashabi, la tasubu ashabi. Lau anna ahadakum anfaqa misla uhudin zahaban la yablughu mudda ahadihim wala nasifahu. Kan jelas sahabat. Tapi generasi tabi'in memang disebutkan tadi. Khairul qurun, khairun nas, qarni summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum. Nah, tapi kalau kita bicara tabi'in itu ya kalau kita buka dalam Al-Qur'an itu bersyarat. Jadi tidak setiap orang yang hidup di generasi tabi'in itu semua baik. Saya ulangi ya, tidak setiap orang yang hidup di generasi tabi'in itu baik. Siapakah generasi tabi'in? Mereka yang ketemu dengan sahabat Nabi. Ya, maka siapa saja yang ketemu dengan sahabat Nabi, mereka masuk kategori tabi'in. Kalau enggak ketemu, ya tidak masuk tabi'in. Nah, ketika bicara tabi'in, ya, yang dalam Al-Quran disebutkan itu ada syaratnya. Apa syaratnya? Yang itu Anisa 115 ya. Ittaba'uhum bi ihsanin. Walladzina taba'uhum bi ihsanin. Itu atau bahasa. Nah, itu. Jadi tabi'in itu yang dianggap baik berdasarkan Al-Quran ya. As-sabiqun awwalun. Nah, itu. Tentang as-sabiqun al-awwalun ya, dari kaum Ansar Muhajirin. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Nah, bi ihsanin. Itu dalam surah At-Taubah ayat 100. Ya, dalam At-Taubah ayat 100. Nah, kata-kata walladzina taba'uhum bi ihsanin. Nah, ini kata bi ihsan penting itu. Ini muqayyad. Jadi generasi tabi'in itu baik jika apa? Ngikutin para sahabat dengan baik. Ada enggak tabi'in yang tidak ngikutin sahabat? Ada. Mereka ketemu sahabat, tidak ngikutin sahabat. Contoh siapa? Contoh misalnya ada Marwan bin Hakam. Marwan bin Hakam? Bukan. Dia seorang gubernur Madinah waktu itu. Ya, itu tidak ngikutin Nabi dan sahabat dengan baik. Maka ditegur oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ketika mau sholat Id, khutbahnya duluan. Padahal Nabi, Abu Bakar, Umar sholat Id, khutbahnya setelah sholat. Marwan enggak. Ketika ditegur tetap ngotot naik. Nah, katanya alasannya dulu sama sekarang beda gitu. Dulu sama sekarang beda. Kalau sekarang khutbahnya setelah sholat orang udah ninggalin. Itu pandangannya Marwan bin Hakam. Ya kalau murtad berarti ya dia bukan sahabat, bukan sahabat. Ya, sahabat, maaf, orang-orang munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul dan kawan-kawan itu ketemu Nabi nggak? Ketemu, bahkan perang bareng. Ikut perang bareng, duduk di majelis apakah Abdullah bin Ubay bin Salul disebut sahabat? Enggak. Jadi yang dimaksud sahabat itu orang yang ketemu dengan Nabi SAW walaupun cuma satu kali dalam keadaan beriman dan mati dalam keadaan beriman. Itu.
Ya kalau nggak beriman, ya orang-orang munafik itu tidak dibilang bukan sahabat. Apalagi kalau sampai murtad, itu bukan sahabat. Nah itu. Jadi makanya kata-kata as-sahabatu kulluhum udul itu nggak bisa dibantah. Karena pengertian sahabat itu jelas. Ketemu Nabi walaupun sekali, mereka dalam keadaan mukmin, meninggal dalam keadaan mukmin. Nah itu. Jadi itu pantun. Nah, sementara kalau tabi'in walladzina taba'uhum bi ihsan tadi radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah, wa a'adalahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada. Dzalikal fawzul azim. Itu. Allah ridho pada mereka, mereka ridho pada Allah. Allah siapkan untuk mereka ya surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal dalam surga itu. Itulah dia kemenangan yang besar. Surat Taubah 100. Nah, kalimat bi ihsan ini penting. Nah, cari contoh ada orang hidup di generasi tabi'in, maka kalimat bi ihsan itu penting. Nah, ikut sahabat tapi dengan baik. Nah, maka tadi saya kasih contoh Marwan bin Hakam itu ada yang nyelisihi. Maka dikatakan kata Abu Sa'id nasihatnya, ma'alam, nah, khairun mimma la'alam. Apa yang aku tahu itu lebih baik daripada yang aku tidak tahu. Nah itu. Terus masih ingat gak yang dinasihati oleh sahabat itu ya? Dia seorang pemimpin di Irak yang membunuh Husain itu. Siapa namanya? Ubaidillah bin Ziyad. Ubaidillah bin Ziyad itu ketemu dengan sahabat. Bahkan dinasihati oleh sahabat. Tapi dia malah menghina sahabat. Innama anta min khalati sahabati Nabi katanya, sahabati Muhammad, kamu itu sahabat remeh gitu, remeh temeh. Dicela itu oleh si Ubaidillah bin Ziyad ya, seorang gubernur. Langsung di hadapannya, padahal kan menasehati. Jadi seburuk-buruk pemimpin itu adalah pemimpin yang zalim, yang keras, yang kasar. Nah, lalu apa kata ya, apa jauhilah ya olehmu menjadi pemimpin yang seperti itu. Jauhi, jangan seperti itu, kan dinasihatin. Itu pun dengan sangat halus, ya bunayya, duhai anakku gitu ya. Tapi dia malah ijlis ya, duduk kamu. Nah, usianya jauh lebih tua itu sahabat. Si Ubaidillah bin Ziyad itu lebih muda. Tapi galak sekali, duduk kamu. Kamu itu hanya sahabat remeh-temeh gitu ya. Nah, itu tabi'in itu. Maksudnya hidup di generasi tabi'in, ketemu dengan sahabat kan. Nah, berarti itu tidak ngikutin sahabat dengan bisa, ya bisa. Jadi itu Pak Nasir. Jadi kalau sahabat, ya mereka mengikuti Nabi. Ya kalau Nabi amanah, mereka amanah. Nabi tabligh, mereka juga pasti akan menyampaikan. Nabi siddiq ya, jujur. Maka para sahabat tentu juga mereka akan. Sampai kita juga ya tadi. Harusnya kita meniru juga. Cuma kalau fatona itu bertingkat-tingkat tentu saja. Beda-beda kan sahabat ada yang banyak meriwayatkan hadis, ada yang hafalannya bagus, bertingkat-tingkat kalau di sifat fatona. Kalau tiga sifat itu, nah para sahabat tentu saja mengikuti Nabi SAW. Allah a'lam bishawab. Jadi itu Pak Nasir. Ya silakan Pak. Kan kalau satu itu 7 orang. Iya. Tadi saya dengar ada ustaz yang membahas bahwa boleh orang non muslim ikut Al-Quran. Itu dasarnya itu cuma Rasulullah pernah mengatakan bahwa bersyarat itu 7 orang, jadi tidak menyebutkan muslim non muslim. Umum lah. Ya, umum. Ya. Yang pertama itu, yang kedua itu masalah BSI kemarin. Sempat error itu ya. Tadi itu datang orang BSI itu, kata saya, ya ngobrol masalah error kemarin. Terus menjelaskan ya panjang lebar. Kenapa terjadi? Intinya bisa semua bank bisa kena seperti itu gitu. Yeah. Terus akhirnya
apa ya istilahnya kayak penawaran gitu kan. Hmm. Kalau mau mengembalikan dananya ke BSI lagi sejumlah sekian gitu, Hmm. bisa mendapatkan kurban 1 ekor gitu. Iya. Nah yang jadi pertanyaan ini kan riba atau enggak 1 ekor kambing atau 1 sapi? kambing. Kambing. Ya. Ya, karena kalau mau mengembalikan sejumlah itu Ah, bisa juga jumlah tertentu lah gitu ya. Ah. Artinya Pak Sidik berarti sempat ngambil semua gitu. gimana? Dari BSI sempat ditarik semua setelah error. Setelah error ya kemarin ada macam-macam itu kan Antum tarik semua berarti. pecah ke bank lain gitu. Dipindah. Kambing. Akhirnya mereka datang gitu ya. Ya. Ah. Nah itu gimana tuh? Posisi seperti itu. Tadi yang antum tanyakan tawaran kalau di setor lagi, nabung lagi di BSI dengan jumlah tertentu akan dapat reward ya. Berupa kambing. Tadi juga sudah dibawakan itu kain batik lah. Oh, hadiah. Batik sama dompet gitu. Istri saya kan bingung ini piye gitu. Untuk nyumbang saja sampai berat. Ya kalau Agar jadi ini lagi kan, nasabah lagi gitu ya maksudnya. amin. Baik, yang pertama, iya. Jadi betul orang kafir bisa berserikat, tapi mereka nggak dapat pahala apa-apa. Ya, bedanya situ. Ya, bedanya situ ya kasihan. Mereka itu sebaik apapun, ya tidak akan dapat pahala di sisi Allah. Dan itu tidak mencederai keabsahan ibadah kurbannya. Misalnya ada yang mau ikut, saya ikut, boleh saja. Nah betul dalilnya tadi, karena memang Rasul tidak membatasi bahwa 7 orang itu harus semua Muslim ya gitu. Ya itu. Ya penjelasannya itu. Ya itu. Jadi boleh memang. Tidak ada masalah. Bahkan kita memberi pada orang kafir pun nggak masalah. Hewan dagingnya ya, daging kita berbagi ke mereka nggak ada masalah. Apalagi yang hatinya itu cenderung kepada Islam ya, walaupun masih kafir, apalagi itu gitu. Nah, kalau zakat lain, kecuali tadi orang kafir yang cenderung boleh, walaupun belum Islam zakat. Gimana Pak Sidik? Kalau apa? Oh ikut jadi panitia? Ya nggak boleh nyembelihnya. Islam itu ya. Ya. Apa urgensinya mereka ikut jadi panitia? Ingin cawe-cawe gitu ikut. Gimana itu? 2 kali saja. Khawatirnya makan. Oh itu untuk dalam Jokowi mania. Di kampung ya. di kampung ya. Ya kalau tidak menjadi penentu boleh saja. Hanya ikut-ikutan lah. Tidak menjadi penentu ya. Hanya tadi untuk serawung lah gitu ya istilahnya ya. Nah, istilahnya. Lama-lama jadi mau yang nyembelih juga. Nah itu jangan tentu saja ya. Ya itu Pak Sidik. Asing pertanyaannya. Itu yang pertama. Yang kedua tentang BSI tadi ya. Apa itu termasuk riba atau tidak itu ya? Iya. Jadi dia merayu nasabah atau orang-orang untuk jadi nasabah dengan reward ya. Akan diberi hadiah berupa batik, dompet, bahkan tadi 1 kambing hewan kurban. Nah, itu riba apa bukan? Riba. Nah, iya. Dikasih dia akan ngasih kan gitu. Kalau misalnya Bapak ngasih nyimpan uang di bank kami katakanlah ya. Contoh misalnya 100 juta, maka akan dapat hadiah reward. Nah, nanti kembalikan kepada ini. Bukan kaidah riba. Apa itu riba? Nah, ada kelebihan kan? Dari harta yang kita berikan misalnya, lalu kita dapat ganti lebih ya. Kalau gitu termasuk kelebihan apa bukan itu? Kita naruh jadi nasabah 100 juta, terus dapat tadi.
dapat 1 kambing. Misal aja ini contoh ya. Tadi kan Pak Sidik gak jelaskan berapa kan. Ya katakanlah contohnya gitu ya. Itu termasuk kelebihan bukan itu? Nah, kalau kelebihan berarti riba. Gitu. Padahal BSI ya, Bank Syariah Indonesia ya. Wah udah goyang juga itu ya. Nah itu. Kelebihan BSI itu hanya kalau nunggak nggak didenda. Iya. Nah itu. Pak Nasir ngasurnya tanggal selawe ya. Saya kasih tanggal 26. Apa adanya enggak. Nah, jadi nggak ada denda ya. Udah baik dari sisi itu udah baik. Kalau bank konvensional kan ada ya. Tapi Mega Syariah dulu itu kakak saya ditarik mobilnya. Gara-gara Enggak juga. padahal namanya syariah. Ah berarti nggak itu sekedar nama tapi nggak syar'i itu. Nah. Sampai Ah. Ah. bilang katanya syariah kok narik-narik mobil ya. Ah. Lah kalau gitu kenapa kamu pakai label syariah gitu? Ya itu emang kata sebagian ahli itu nggak ada yang betul-betul sesuai syariat itu susah gitu nggak ada. Tapi mungkin yang terdekat BSI. BSI itu ada ini nggak? Ada kartu apa? Buku tabungan ada? ATM ada? Itu ada semua. Ada semua. Tapi memang cuma nyimpen uang tok itu aja ada itu. Jadi nggak kena administrasi, nggak kena apa-apa, cuma nyimpen tok itu. Biaya pemeliharaan tadi BCA itu nggak kena apa-apa, BCA syariah itu nggak kena apa-apa. BCA syariah. Ya, tadi kembali pada pertanyaan antum ya itu kalau itu berupa tambahan ya sebaiknya dihindari gitu. kan sebelum dirana dijanjikan dulu. Sebelum memberikan kan dapat itu tambahan. Itu Mas dia. Ya. Tapi dari dia tambahan. Kan dengan nabung dapat kambing. Berarti sama sih gimana? Ya prosedurnya gitu. Nabung dulu baru dapat kambing gitu kan. Iya. Ah. Ya berarti kan tambahan. Dan dijanjikan sebelum nabung kan. Ya. Sebelum mengembalikan. Dan uangnya tidak berkurang kan? Katakan uang 100 jutanya nggak berkurang kan? Nggak berkurang. Ya. Kalau yang haji itu Ya wallahu alam ya. Tapi kalau itu yang tambahan ya tentu itu termasuk riba kalau itu tambahan. Meragukan intinya meragukan. Nah, betul. Jadi kaidahnya gimana tuh? Dakma yaribuka ilama la yaribuka. Tinggalkan apa yang meragukanmu kepada sesuatu yang kamu tidak ragu. Lebih baik itu. Termasuk yang kayak tadi ya. Mending dikasih ke orang lain gitu. Sebetulnya cuma taruh di meja gitu. Apa? Dunia kain itu kan nabung nggak dapur dikasihkan. Nek kain itu cuma tadi silaturahmi ke rumah. Orang BSI juga maksudnya. Iya. Enggak apa ya istilahnya ya? Enggak ada masalah apa. Oh nggak ada kak. Berarti itu hadiah murni lah ya. Nah, jadi ragu pada ya. Ya itu tadi kaidahnya gitu. Kalau antum ragu ya sudah, tinggalkan saja. kalau Ustadz Abdul kan itu langsung ditarik untuk buat lapangan parkir. Apa ini yang ditarik apa ini? Uang tabungan yang tambahnya itu. Kalau nabung, 2M dari 2M 2%-nya berapa itu? ya. Tetap diambil. Itu sekarang dari sana buat parkir umum. Jadi ininya maksudnya bunganya ya, bunganya. Ya, memang sebagian ulama membolehkan ambil bunga dari bank tapi digunakan untuk kepentingan umum. Untuk kepentingan umum. Itu yang gimana ya? Sarana umum. Ketika tetap diambil, itu kan berarti sudah kayak ya riba. enggak, maksudnya Enggak, kepemilikannya satu, waktu dia niat nabung, ada nggak niat dia ingin dapat bunga? Kalau ada niat, berarti udah, itu masalah. Tapi kan ada orang betul-betul karena ingin supaya dananya itu aman. Kalau di rumah kan ini kan, nggak ada cara ya, yang teraman di bank kan. Ternyata konsekuensi kita naruh di bank, dia ngasih bunga. Lalu bunganya kita ambil atau tidak? Nah, sebagian orang katakan ambil. Kenapa? Karena kalau nggak diambil, ini uang kemana masuknya?
Kan malah madorotnya lebih besar. Oh, dia gunakan untuk hal-hal yang buruk. Maksudnya logikanya adalah ketika diambil itu kan berarti sudah ada kayak hak kepemilikannya. Maksudnya yo kuwi nggunaku walaupun itu digunakan untuk Nggak gini, tinggal dia ngotot ngambil sini bunga saya gitu, atau otomatis oleh bank langsung dimasukkan ke rekening kita gitu misalnya. Kalau syariah sih istilahnya bukan bunga ya, Apa? bagi hasil itu. Apa namanya? Iya, bagi hasil. Bagi hasil lepas utang nggak bagi hasil. Kalau bagi untung, Kalau nabung bagi hasil. kalau nabung bagi hasil. Bukan bunga istilahnya. Iya. Walaupun rugi tetap Iya, bagi untung tapi nggak Tapi tahu nggak usahanya apa? nggak tahu, cuma di istilahnya kalau di syariah itu ini mau yang cuma nyimpan tok atau yang ada bagi hasilnya gitu. Oh, mudharabah ya. Kalau dia bilang nyimpen toh nggak ada. Kalau yang nabung itu bilang nyimpen tok Ah, ada. ah, Ya nggak apa-apa bagi hasil. Nah, itu dapat. dia dapat. Ya kalau jelas usahanya halal, ya bisa diterima. Jadi dimanfaatkan untuk misalkan nggak apa jalan itu nggak apa ya berarti ya. Bantu kampung jalan gitu. Itu yang dimaksud untuk kepentingan umum. Jalan kampung, penerangan, jembatan, kayak gitu itu maksudnya. Toilet umum. Ya, bunga bisa dimanfaatkan, diambil, tapi digunakan untuk umum, kepentingan umum. Enggak, karena niatnya waktu dia nyimpan itu bukan untuk dapat bunga, bukan. Niatnya ya karena kita ingin aman aja. Tapi konsekuensi aturan di bank kan siapapun nasabah kalau nyimpan uang akan dapat bunga kan gitu. Karena kita nyimpannya mungkin miliaran, kan 2% dari 2 miliar ya lumayan kan? 200 juta itu. Masa 200 juta kok dibuang gimana? Iya. Sekarang mau kita nggak saya ambil bunganya atau diambil, mana lebih baik kan itu? Ayyuhuma afdal. Niatnya kita nggak dalam rangka untuk mendapatkan bunga kan? Harus itu niatnya. Tapi ketika ada masuk ke rekening kita tambahan dari bunga sekian persen total uang yang kita simpan, kalau banyak kan, kalau miliar kan jadi lumayan, atau ratusan juta jadi lumayan. Itu bisa diambil, tapi tidak diniati dari awal. Diambil, tapi digunakan untuk kepentingan umum tadi itu. Itu yang dimaksud Pak Nasir. Allah a'lam bishawab. Ya baik Bapak-bapak dan sekalian, cukup ya. Saya kira ini sementara ya yang bisa kita bahas. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita akhiri dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.